Salam, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun saat ini kita masing-masing berada dan berkumpul. Mari kita akan bersama-sama bersekutu dari tempat kita masing-masing untuk memperingati kenaikan Tuhan dan Allah kita yang menandakan dan melambangkan kemenangan dan menyediakan tempat bagi kita di surga, untuk menjadi tempat bagi kita kelak memerintah bersama Dia di akhir masa dan di akhir zaman nanti. Mari kita akan bersama-sama memuji, kita akan sembah Tuhan, dan kita akan datang kepadanya. Berhiaskan
segala pujian dan pengagungan kami. Kami persembahkan di atas mezbah-Mu yang kudus Tuhan. Kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu ya Raja. Kami di surga, Allah kami yang hidup, Yesus Raja penebus hidup kami, yang bertahta kekal selamanya, yang mengaruniakan kepada kami penghiburan, sukacita, pertolongan lewat kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Tuhan mengumpulkan kami, keluarga kami masing-masing, tempat di mana kami saat ini berada, dengan satu tujuan untuk memuji dan menyembah Allah, menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk memerintah atas langit dan bumi, memerintah atas surga dan bumi, menyediakan tempat bagi kami, umat-Mu yang setia, mengikut Engkau dan melayani Engkau dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Kami percaya Tuhan bahwa tempat yang Kau sediakan kelak akan menjadi bagian kami. Amin. Ajar kami untuk setia kepada-Mu. Ya. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa urapan-Mu menaungi kami di tempat saat ini kami berada. Ada perlindungan dari Tuhan untuk ibadah kami pagi hari ini. Kami dijauhkan dari kutuk, kami dijauhkan dari segala tipu daya iblis, kami dijauhkan daripada orang-orang yang akan mengganggu dan menggagalkan ibadah kami. Yang ada hanyalah sorak-sorai kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami. Amen. Penghiburan, sukacita, dan pemulihan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama kita akan bangkit berdiri di tempat di mana saat ini kita berada, dan kita akan menaikkan pujian sukacita, sorak-sorai kemenangan kita. Anak Allah, Yesus namanya.
menerima kekuatan pesan firman Allah yang akan kita terima, menjadi kekuatan, menjadi jalan keselamatan dalam iman percaya. Dalam penyembahan kami Tuhan, kami menerima kata-kata Tuhan menjadi rema bagi hidup kami. Sebenarnya Engkau kebenaran kami Yesus, kebenaran yang memberi hidup, kebenaran yang menyelamatkan kami. Haleluya.
Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, luar Puji biasa. Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, untuk kesekian kalinya kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, waktu untuk kita kembali beribadah kepada Tuhan. Hari ini ibadah kita secara spesial, yaitu untuk memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Saya percaya seluruh gereja di dunia ini memperingati akan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan di kalender pun tertera di sana semua libur hari untuk memperingati kenaikan Isa Masih. Puji Tuhan, sebelum lebih jauh kita mendengarkan firman Tuhan, mari seundang jemaat terkasih kita sekali lagi menundukkan kepala, kita mau berdoa untuk firman Allah pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa Allah telah kumpulkan kami untuk kami beribadah kepada Engkau. Bapa, kami telah memuji-muji Engkau, menyembah nama-Mu, dan sebentar kami boleh menikmati sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya firman-Mu memberikan motivasi, memberikan informasi, dan memberikan kekuatan iman kami untuk kami percaya kepada Engkau, bahwa Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami, setiap kami yang percaya dan setia kepada Engkau. Berfirmanlah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan. Baik, mari langsung saja kita mendengarkan firman Tuhan, di mana 2000 tahun yang lalu Allah kita di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Dia turun dari surga menjelma menjadi manusia di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan kemudian kurang lebih 33 tahun beliau berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberitakan kabar sukacita, dan pernah Dia katakan bahwa Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa, seorang pun tidak akan sampai ke surga kalau tidak lewat Tuhan Yesus Kristus, lewat Aku, kata Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Nah, saya akan bacakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-16, ayatnya mulai 4 sampai yang ke-11. Ya, ini perkataan atau kata-kata pamitan Tuhan Yesus Kristus meninggalkan murid-muridnya. Dia akan kembali ke surga. Saya akan bacakan sekali lagi Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai yang ke-11. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Ayat 11. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, inilah beberapa kalimat pamitan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya ketika itu. Dan ayat dengan jelas dikatakan,
mereka berduka cita, mereka sedih. Saya percaya sekian puluh tahun murid-murid ini mengiring Yesus kemanapun Tuhan pergi, memberitakan kabar sukacita, membuat mujizat, menolong orang-orang yang di dalam kelemahan dan sakit penyakit. Dan kemudian sebelum dia naik ke surga, sebelum dia disalib, dia sudah berpamitan kepada murid-muridnya bahwa satu kali dia akan pergi meninggalkan mereka. Nah, mari kita lihat bagaimana situasi setelah Tuhan bangkit dari antara orang mati dan mereka mengumpulkan di sebuah lapangan, dan kemudian orang-orang melihat, menyaksikan perpisahan yang terakhir ketika itu. Di dalam Kisah Para Rasul ayat yang pertama, Kisah Para Rasul ayat yang pertama, pasal yang pertama saya maksud, ayatnya 6 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11, demikian saya bacakan. Judulnya Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ini 2 orang malaikat. Ya. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, inilah situasi ketika perpisahan antara Tuhan Yesus Kristus dengan para muridnya dan orang-orang yang berkumpul di situ. Bahkan ketika Tuhan Yesus Kristus terangkat naik ke surga, bukan hanya disaksikan oleh para muridnya, tetapi juga disaksikan oleh 2 orang malaikat bahwa dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Jadi di dalam kekristenan itu ada jaminan kepastian keselamatan. Tuhan yang mempunyai surga dan Tuhan yang turun ke dalam dunia mengajak kita, bagi kita yang percaya kepada dia, dikatakan, aku ini adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Dikatakan, seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengajak tiap-tiap orang, termasuk kita yang dulunya kita orang-orang berdosa, dan kemudian karena penebusan darah Tuhan Yesus Kristus kita menjadi orang-orang kudus, kita menjadi anak-anak ketebusannya. Dan kemudian ketika kita tetap setia kepada Tuhan, satu saat kita dipanggil Tuhan, kita pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, puji Tuhan. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada jemaat, saya catat di sini. Ya. Kenaikan Yesus ke surga bukti bahwa surga itu ada. Amin. Nah, ini. Jadi kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga itu bukti bahwa surga itu ada. Nah, kalau ada surga berarti ada neraka. Tuhan ciptakan 2 tempat itu bagi manusia. Tinggal bagaimana manusia memilihnya. Saya catat di sini. Yang pertama, hanya ada 2 tempat yang Allah sediakan bagi setiap orang, surga atau neraka. Nah, dasar hukumnya surga itu ada. Mazmur pasal 33 ayat 13-14.
Mazmur pasal 33 ayat 13-14, catat di sini. Tuhan memandang dari surga. Berarti surga itu ada. Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Sekali lagi, ini bukti. Di dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat 13-14 ini. Surga itu ada. Real, nyata. Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Ini. Jadi kita percaya dan satu kali manusia itu akan diperhadapkan dua pilihan, yaitu surga atau neraka. Kemudian yang kedua, tempat yang kedua yaitu yang namanya neraka. Kalau kita mendengar perkataan neraka, mungkin bayangan kita satu tempat yang menakutkan, di sana ada api yang tidak ada padamnya, bahkan dikatakan ulat-ulat pun tidak mati di sana. Di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang keempat, 2 Petrus pasal 2 ayat yang keempat, inilah satu tempat yang namanya neraka. Neraka adalah tempat tinggal setan dan pengikutnya. Jadi sekali lagi, neraka adalah tempat tinggal setan dan segala pengikutnya. 2 Petrus pasal 2 ayat yang keempat. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Ini Petrus menulis semacam ini. Jadi neraka itu satu tempat di mana malaikat-malaikat yang tidak taat kepada perintah Allah. Memang kita tahu bahwa dulu ada seorang malaikat yang namanya Lucifer, tetapi dia ingin melampaui batas, ingin berkuasa lebih berkuasa daripada Allah, dan kemudian Allah lemparkan Lucifer itu ke bumi dan menjadi panglimanya setan, ya, panglimanya setan. Dan kemudian dia memiliki bala tentara setan, ya. Lucifer yang mempunyai banyak sekali pengikutnya, dan di sini dikatakan mereka akan dimasukkan ke dalam, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi perhatikan, ya, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita setia kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bagi kehidupan kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus, dan di dalam sepanjang kehidupan kita sungguh pun kita mengalami berbagai macam persoalan, tetapi mari kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Mungkin tempat kita di bumi kurang nyaman, banyak sekali orang yang mengintimidasi, ada ketakutan, kecemasan, inilah dunia. Tetapi dikatakan bahwa surga itu adalah satu tempat di mana orang-orang percaya hidup berbahagia di dalamnya. Nah, saya catat di sini, karena ada yang pertama, surga itu nyata. Sekali lagi, surga itu nyata. Karena ada beberapa tokoh Alkitab yang telah pergi ke sana mendahului kita secara jasmani. Ini ada yang pergi ke sana, ya, secara jasmani mereka sudah membuktikan bahwa surga itu ada. Yang pertama, Henokh. Henokh terangkat ke surga. Kejadian pasal 5 ayat yang ke-26. Henokh diangkat, ya, dengan fisiknya diangkat ke surga oleh Tuhan. Yang kedua, Elia. Elia juga terangkat ke surga. Tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-11. Dua orang ini telah menikmati surga itu. Nah, surga itu nyata dan kemudian diangkat oleh Tuhan secara jasmani, ya. Yang ketiga, Tuhan Yesus Kristus terangkat ke surga. Ini jelas. Tadi kita sudah baca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11 tadi. Kemudian yang berikutnya, Stefanus. Saat dirajam batu, dia melihat surga. Ini
Tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 56. Jadi Stefanus ketika itu menghadapi maut karena dilempari batu oleh orang-orang Farisi ketika itu, dan kemudian dia menengadah ke langit dan dia melihat surga itu terbuka. Kemudian yang berikutnya Rasul Paulus dalam roh melihat surga. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 3 sampai 4. Ini Rasul Paulus melihat surga terbuka. Ini bukti bahwa surga itu nyata. Kemudian yang berikutnya Rasul Yohanes di Pulau Patmos dalam roh dia melihat surga. Wahyu pasal 4 ayat 4 sampai 11 di situ dikatakan. Wahyu 4 ayat 4 sampai 11 di sana dikatakan bahwa Rasul Yohanes di Pulau Patmos ketika itu dia juga melihat surga. Dan kemudian jelas Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan bahwa surga itu ada di dalam pengajarannya. Nah, berikutnya yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada jemaat dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus itu, supaya kita tidak hanya terbuai dengan masalah-masalah dunia. Ya, kekuatan kita, perhatian kita, fokus kehidupan kita tidak hanya tertuju kepada masalah-masalah jasmani saja. Tetapi mari setelah kita mengerti, mendengar, beriman bahwa kita harus juga memikirkan perkara-perkara yang di atas. Seperti Paulus katakan, kita wajib juga memperhatikan hidup kita, bagaimana kehidupan kita yang kita bawa. Sekali lagi, bukan hanya kita terhanyut dengan perkara-perkara dunia yang masalah ini, masalah ekonomi, masalah keuangan, pekerjaan, itu tidak salah. Tetapi kalau kita hanya berfokus kepada itu, kekuatan kita akan lemah. Kekuatan kita akan lemah. Mari kita merubah mindset kita merubah cara pikir kita, cara pandang kita. Kita hidup di dunia hanya sementara, tapi kehidupan di surga adalah kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu, mari kita buat diri kita setia kepada Tuhan. Amen. Yang kedua saya catat, kemuliaan surga. Nah, kemuliaan surga. Katakan bahwa di surga nanti dia Tuhan itu akan menghapus air mata kita, artinya duka cita, keluh kesah tidak ada. Yang ada di sana adalah pujian, nyanyian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya catat di dalam Wahyu pasal 21, Wahyu 21 ayat 1 sampai ke 8. Surga itu bagaikan pengantin perempuan yang berdandan bagi suaminya. Tolong ini salah satu bacakan, Pendeta Muda Yohanes bacakan Wahyu pasal 4. Sama nih, Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 8. Wahyu pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ketiga, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi padaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya,
dan ia akan menjadi anakku. Ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan, kita tadi sudah mendengar bacaan di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 8. Bagaimana Tuhan menunjukkan satu tempat yang namanya surga. Tidak ada air mata, tidak ada keluhan, tidak ada duka cita, tidak ada sakit penyakit. Bahkan dikatakan apa? Dia sudah menghapus air mata kita. Artinya apa? Di dunia kita boleh menderita, di dunia kita boleh mengalami ujian, pencobaan. Tetapi ketika kita sudah menikmati kehidupan kekal dalam kerajaan surga, itu semuanya sudah berlalu dan kemudian Tuhan gantikan satu sukacita yang luar biasa. Dan dikatakan tadi dia yang terakhir dikatakan bahwa ada bagian orang-orang, yaitu orang yang berdosa, mereka akan dilemparkan ke lautan api yang namanya neraka. Dan itu kehidupan yang binasa, ya kebinasaan yang langgeng, tidak ada batasnya. Sebab semuanya kekal, surga kekal, neraka kekal. Oleh sebab itu mari saudara-saudaraku, sesulit apapun, seberat apapun di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita mau tetap berserah kepada Tuhan. Langkah-langkah kita berikutnya, kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan sebanding dengan satu kemuliaan yang bakal kita terima ketika kita sudah ada dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang 11, tolong bacakan lagi. Cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ya, puji Tuhan. Itulah firman Tuhan sudah menunjukkan bagaimana keindahan surga itu. Saya percaya hamba-hamba Tuhan tidak bisa membayangkan atau memberikan satu penjelasan yang detail karena belum menikmati. Tapi saya percaya firman Allah ini sudah dinikmati oleh Yohanes ketika dia ada di Pulau Patmos. Dia melihat keindahan surga itu sehingga dia diberikan wahyu untuk menulis untuk kita supaya kita mengerti, beriman bahwa kerajaan surga itu nyata dan ada, kemuliaannya begitu luar biasa. Amen. Dan kemudian yang berikutnya, surga adalah tempat yang sempurna. Surga adalah tempat yang sempurna. Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 5. Bacakan lagi. Surga adalah tempat yang sempurna. Wahyu 22 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan dalam Wahyu pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ayat yang kelima, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Inilah rangkaian firman Tuhan yang menunjukkan kepada kita, memberikan informasi, memberikan kekuatan iman
bahwa ketika kita meninggalkan dunia nanti, saya percaya ada satu jaminan kepastian keselamatan. Kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita di dalam kerajaan Allah. Kita bersukacita bersama-sama dengan Tuhan dan malaikatnya di sana. Saudara-saudara yang terkasih, mari renungan firman Tuhan dalam rangka kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ini biarlah menjadi berkat bagi kita. Saya tidak akan menjelaskan secara detail. Ya, kalau perlu ini catatan-catatan firman Allah ini nanti biar diperbanyak dan kemudian akan dibagikan kepada jemaat supaya mereka ingat, supaya mereka dapat mempelajari, membaca lagi apa-apa yang telah tertulis tentang surga dan neraka. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita menyanyikan satu pujian sebagai ungkapan janji kita kepada Tuhan. Tuhan, aku mau setia kepada Engkau seperti seorang wanita yang telah mengurapi Engkau, dan kami akan terus bersekutu dengan sesama kami menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita menyanyi satu pujian sambil kita berdiri bersama-sama seperti wanita mengurapimu. Wanita mengurapimu.
saudara yang terkasih, jemaat yang diberkati Tuhan, mari setelah kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, kita berjanji kepada diri kita berjanji kepada Tuhan, dan mengajak seluruh keluarga kita untuk setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dengan kesetiaan itu, satu saat kita akan memperoleh mahkota kehidupan yang kekal. Bapak Sampurno sama untuk berdoa. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini setelah kami memuji nama-Mu, setelah kami mendengarkan firman-Mu yang indah, kami boleh kembali datang menghadap-Mu Tuhan. Jelas seperti pujian yang baru saja kami nyanyikan Tuhan, kami terus tetap setia sampai di akhir kehidupan kami, sampai Kau memberikan mahkota kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena hari-hari ini Tuhan, di masa-masa sulit ini Tuhan terus menempel kehidupan kami, terus menyertai kami, sehingga Tuhan, di hari yang istimewa ini ya Tuhan, di tengah minggu ini pun kami boleh bersama-sama merayakan betapa hebatnya Engkau sebagai Tuhan kami, yang telah meninggalkan kami untuk menyediakan tempat bagi kami semua. Nah, kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu mendampingi kami. Ini Engkau telah hidup di tengah-tengah kehidupan kami. Kami yakin Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau hari ini kami masih bisa memuji nama-Mu, kalau hari ini kami masih bisa memuliakan nama-Mu, ini semua karena berkat penuhan Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih Kau berkati apa yang sudah kami terima di pagi hari ini. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Gembala Wiono Tuhan, bila terus Tuhan Kau pakai untuk menyambung apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan, supaya hari-hari Engkau terus pakai menjadi seorang berkat buat banyak orang ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun berada ya Tuhan, yang saat pagi hari ini berkumpul di rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau tengok, Engkau hadir di tengah-tengah mereka, supaya kami yakin dan percaya Tuhan bahwa misbah keluarga yang kami selenggarakan ini tidak hanya sekedar kumpul-kumpul Tuhan, tapi kami betul-betul menyatukan hati untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin Tuhan Kau berkati dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya ya Tuhan, seberapa kami yang hadir di dalam keluarga kami masing-masing, Engkau memberkatinya. Tuhan, kami juga berdoa mungkin di pagi hari ini di antara saudara kami ada yang tidak bisa bersama-sama dengan keluarga. Tuhan, tolong tengok mereka dimanapun berada. Berkati dia, sertai dia Tuhan, supaya di waktu-waktu ibadah, jam-jam ibadah yang lain kami boleh kembali bersekutu. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan mendengarkan permohonan doa. Semuanya ini Tuhan hanya kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, undurlah dari perhimpunan ibadah keluarga pagi hari ini, dan kembali engkau beraktivitas sesuai dengan bidang masing-masing, dan pulanglah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat Allah yang berupa damai sejahtera dan kasih sayang di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan penghiburan serta bimbingan yang semakin sempurna terus ada dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita sepakat katakan amin. Yeah.
Amin.